Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Bagas Diva Nugroho dari Universitas Putra Bangsa. Di sini saya akan menceritakan tentang cloud computing. Apa itu cloud computing? Ya, di sini cloud computing teknologi yang memungkinkan pengguna untuk mengakses, mengolah sumber daya komputer seperti penyimpanan server atau aplikasi melalui internet tanpa perlu memiliki perangkat keras atau infrastruktur lokal. Dengan kata lain, cloud computing memungkinkan pengguna sumber daya komoditas yang ada di cloud atau yang dikelola oleh penyedia layanan cloud seperti Amazon Web, seperti AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, dan lain-lainnya. Di sini ada karakteristik utama cloud computing, yaitu di sini ada 5 macam. Ya, ada on-demand server. Pengguna dapat mengakses layanan komunikasi kapan saja yang sesuai kebutuhan tanpa harus bergantung pada interaksi langsung dengan penyedia layanan. 2. Layanan akses via network internet. Layanan cloud dapat diakses melalui internet dari berbagai perangkat, baik itu laptop, earphone atau tablet, dan lain-lainnya. 3. Dan skalabilitas pengguna dapat menambah atau mengurangi sumber daya seperti penyimpanan dan daya komputasi secara dinamis dengan kebutuhan. 4. Rescuer point sumber daya ada di cloud digunakan oleh banyak pengguna multi-tenant dengan cara gratis satu lain. 5. Make sure service. Pengguna daya dihitung dan pengguna hanya membayar sesuai dengan sumber yang digunakan, misalnya penyimpanan atau komoditas. Reliability. Ketersediaan cloud computing biasanya menyediakan tingkat kesederhanaan yang tinggi karena infrastruktur yang didistribusikan di beberapa lokasi. Ya, di sini model layanan dalam cloud computing, yaitu ada 3 macam. Infrastruktur as a service atau IaaS. Layanan ini menyediakan infrastruktur komunitas dasar seperti server virtual, jaringan, dan penyimpanan. Pengguna dapat menginstal atau mengelola sistem operasi dan aplikasi penyandang. Pengguna dapat menginstal, mengelola sistem seperti aplikasi mereka sendiri. Contohnya yaitu ada Amazon Service, terus ada Microsoft Azure, Google Computer Engine. Dan 2. Plan of Service atau disebut PaaS. Penyedia cloud computing menyediakan platform alat untuk pengembangan aplikasi. Pengguna fokus dan pengembangan aplikasi tanpa mengelola infrastruktur yang mendasarinya. Contoh itu Google Play Engine, Microsoft Azure Service. Di sini ada Software as Service atau disebut dengan SaaS, layanan perangkat lunak yang dapat diakses melalui internet tanpa perlu instalasi lokal. Pengguna mengakses aplikasi siap pakai tanpa mengelola infrastruktur atau platform, contohnya Google Workspace atau Microsoft 365. Ya, di sini keuntungan dari IaaS ada berbagai macam. Biaya awal rendah, perlu membeli dan memelihara perangkat keras fisik yang mengurangi biaya awal dan biaya pemeliharaan. Di sini ada pengelolaan yang mudah. Pengguna hanya perlu fokus pada konfigurasi perangkat lunak dan aplikasi, sementara penyedia IaaS mengenai aspek fisik atau operasional infrastruktur. Kesediaan dan keandalan penyedia IaaS biasanya menyediakan uptime yang tinggi dan memiliki infrastruktur cadangan untuk menghindari downtime. Stabilitas dan fleksibilitas. Pengguna dapat menyesuaikan kapasitas sesuai dengan perubahan kebutuhan. Ya, selanjutnya keuntungan dari plan of service atau disebut dengan PaaS. Pengembangan yang lebih cepat
PAS menyediakan berbagai alat dan framework siap pakai untuk pengembangan aplikasi, termasuk basis data, pengelola pengujian, dan pengetahuan aplikasi. Alat-alat ini mencapai siklus pengembangan aplikasi, kemungkinan pengembangan untuk fokus pada logika pada pembangunan dan konfigurasi alat-alat tersebut dari awal, biaya efisien. Dari PAS pengembangan dan organisasi yang membayar sumber daya, mereka menggunakan misalnya pengguna servis, penyimpanan, atau bandwidth dari membeli pemeliharaan infrastruktur fisik yang mahal. Model pemeliharaan berbasis pengguna ini kemungkinan organisasi itu lebih efisien mengelola anggaran mereka, terutamanya untuk aplikasi yang mereka kebutuhan sumber daya yang bervariasi. Keamanan yang ditingkatkan. Penyediaan PAS sering menawarkan fitur keamanan tingkat tinggi seperti enkripsi data, autentikasi multifaktor, dan perlindungan terhadap serangan DDoS yang sudah dibangun dalam platform ini, mengurangi beban pada pengembangan untuk mengenai masalah keamanan secara manual dan memastikan aplikasi lebih aman secara default. Ya, keuntungan dari Software as Service atau disebut dengan SaaS, biaya awal rendah, tidak perlu membeli perangkat keras atau peringkat lunak secara langsung, menggunakan model berbasis langganan sehingga pembayaran sesuai dengan kebutuhan keamanan data. Penyimpanan SaaS biasanya memiliki protokol keamanan yang canggih untuk melindungi data pelanggan seperti enkripsi, percadangan, dan otomatis yang bencana. Aksesibilitas tinggi, dapat diakses kapan saja di mana saja selama ini memiliki koneksi internet, mendukung berbagai perangkat termasuk komputer, tablet, dan lain-lainnya. Waktu implementasi cepat, tidak memerlukan instalasi perangkat yang rumit. Pengguna dapat menggunakan layanan dalam hitungan jam. Ya, di sini selanjutnya perkembangan cloud computing telah mengalami perjalanan yang pesat sejak pertama kali dikenal evaluasi, terus menghindari teknologi inovasi baru yang mengubah cara individu dan bisnis mengelola data atau aplikasi infrastruktur IT. Berikut adalah garis-garis besar pengembangan cloud computing. Ya. Di sini ada generasi awal cloud computing dari 1070 hingga 1090. Virtualisasi, teknologi virtualisasi sebenarnya firmware, kemungkinan pemisahan perangkat keras fisik, perangkat lunak, konsep berbagai sumber daya secara pusat mulai diterapkan di mainware. Dari 1990, komputasi grid atau SAS awal. Komputasi grid computing menghubungkan banyak komputer untuk menyelesaikan tugas besar seperti perusahaan atau Salesforce menggunakan NAS server as service, memberikan aplikasi melalui internet. Di sini ada 1990 kemunculan internet dan NAS. Dengan perkembangan internet, model perangkat lunak berbasis layanan langganan mulai muncul. Dari Salesforce didirikan pada 1999 menjadi salah satu populer dalam menyediakan perangkat lunak sebagai layanan NAS SAS yang kemungkinan akses aplikasi melalui browser. Ya, selanjutnya era modern cloud computing 2000-an. Amazon Service AWS diluncurkan, memberikan layanan cloud seperti penyimpanan dan komunitas berdasarkan permintaan. Di sini ada 2006 AWS ST2 Computing Cloud diperkenalkan, kemungkinan bisnis kapasitas seperti secara relatif Google atau Microsoft yang menawarkan layanan cloud seperti Google App
2008 dan Microsoft Azure 2010. Ya, di sini juga banyak kekurangan dari keamanan cloud. Keamanan cloud dalam cloud computing menjadi perhatian utama karena melibatkan penyimpanan dan pengelolaan data di lingkungan yang dikelola oleh pihak ketiga. Berikut adalah beberapa kekurangan utama terkait keamanan cloud computing. Di sini ada berbagai kekurangan dari cloud computing. Sini kekurangannya ada risiko bocor data, ada data yang disimpan di cloud beresiko diretas atau bisa diakibatkan serangan cyber atau kesalahan manusia. Contohnya, serangan pada server penyediaan cloud pada dapat mengakses data sensitif banyak pengguna. Kontrol keamanan yang terbatas. Pengguna memiliki kendali terbatas atau konfigurasi keamanan karena infrastruktur dikelola oleh penyediaan layanan cloud. Contohnya, pengguna mungkin dapat mengakses pengaturan keamanan tingkat rendah seperti firewall jaringan. Ya, sini selanjutnya ada serangan DOS, Decryption Denial of Service. Layanan computing rentan terhadap serangan DOS yang dapat menggunakan tersediaan layanan untuk pengguna. Contohnya seperti perusahaan, terus seperti aplikasi atau penyediaan cloud computing diserang. Kekurangannya ya di standaritas keamanan. Tidak semua cloud computing memiliki standar keamanan yang beragam. Beberapa penyediaan mungkin dapat mematuhi standar internasional seperti ISO 2700. Ya, mungkin presentasi dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.